Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nadia Sabila Hasibuan, Prodi Teknologi Industri Pertanian, NIM 20010420229. Di video kali ini saya akan mengulas kembali jurnal yang sudah saya review sebelumnya. Tugas ini ataupun video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester ekonomi teknik yang diampu oleh Ibu Mega Triskuta Pathiasana SCMSC. Jadi jurnal yang akan saya review yaitu analisa kelayakan finansial usaha agroindustri abon di Tanjung Karang, yaitu Kota Mataram. Jurnal ini yaitu Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian dan Biosistem dengan volume 6 nomor 1 halaman 69 sampai 75. Jadi penulis jurnal ini adalah Agri Ananta Fahmi Hidayat, Zulhan Widya Baskara, Wiharyani Werdiningsih, dan Yeni Sulastri. Dan abstrak dari jurnal yang saya review yaitu pengolahan ikan menjadi abon ikan dapat menjadi peluang usaha agroindustri untuk memberikan nilai tambah ikan. Pengolahan abon ikan di wilayah pesisir dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan analisis finansial terhadap produk agroindustri abon ikan ini. Dari hasil perhitungan analisa finansial diperoleh hasil break-even point sebesar 1.264 kemasan dan net present value bernilai positif ataupun lebih besar dari 0 sebesar 100.882.3.562. Internal rate of return-nya sebesar 45,43%, lebih besar dari nilai MAR dan suku bunga aktual. Payback period selama 2,5 tahun tidak melebihi periode usaha yang direncanakan. B/C rasionya 1,3 yang nilainya lebih besar dari 1, sehingga dari sisi finansial usaha agroindustri abon ikan layak untuk dijalankan. Analisa sensitivitas yang dilakukan dengan pendekatan pengaruh inflasi sebesar 8,79% tidak berpengaruh terhadap usaha agroindustri abon ikan ini. Jadi itulah pemaparan sedikit tentang abstrak dari jurnal yang saya review. Dan latar belakang dari jurnal yang saya review adalah agroindustri merupakan industri yang mengolah hasil pertanian sebagai bahan baku atau produk akhir yang dapat meningkatkan nilai tambah atas komoditas pertanian sekaligus merubah pertanian tradisional menjadi modern, serta dapat meningkatkan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Agroindustri ini mencakup beberapa tujuan, antara lain yang pertama, menarik dan mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian. Yang kedua, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh. Yang ketiga, menciptakan nilai tambah. Dan yang keempat, menciptakan lapangan kerja yang memperbaiki pendapatan. Ini menurut Sukartawi 2001. Dan penduduk pantai Tanjung Karang 80% memiliki mata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Mayoritas masyarakat menjadi nelayan disebabkan jumlah ikan yang melimpah. Menurut BPS tahun 2016, produksi perikanan laut di Kota Mataram cukup tinggi pada tahun 2014. Hasil perikanan laut sebesar 1.664 ton. Jenis ikan di perairan laut ini adalah jenis ikan antara lain ikan tongkol, ikan kembung, dan ikan tenggiri. Pada umumnya hasil tangkapan ikan masyarakat Pantai Tanjung Karang ini langsung dijual dalam bentuk segar atau diawetkan dengan pengasapan. Melihat potensi tersebut, maka pengembangan industri hasil perikanan di wilayah pesisir Tanjung Karang sangat potensial. Pengembangan industri hasil perikanan sejalan dengan kepentingan nasional sesuai dengan instruksi Presiden ataupun Inpres nomor 7 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri perikanan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan stakeholder perikanan seperti nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara.
manfaat hasil tangkapan, meningkatkan nilai tambah ekonomi dan memperpanjang daya tahan simpanan, serta mendiversifikasikan kegiatan dan komoditas yang dihasilkan, sehingga sangat berpengaruh terhadap keadaan sosial ekonomi nelayan. Dalam kondisinya, pada 9 bahan pokok, olahan ikan juga berperan sangat besar dalam masalah gizi dan kesehatan masyarakat. Di samping sumbangannya bagi pendapat devisa negara menurut Ilyas dan kawan-kawan 1979. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah usaha abon ikan tongkol layak atau tidak, di mana kelayakan finansial dapat dilihat dari nilai BEP, NPF, IRR, benefit cost ratio, PP, serta menganalisis tingkat sensitivitas usaha agroindustri abon ikan apabila terjadi pergeseran harga dan penurunan permintaan dan subjek penelitian kali ini target di pesisir Tanjung Karang, Kecamatan Sukarbela, Kota Mataram. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara langsung membuat produk agroindustri abon ikan untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan, antara lain kebutuhan bahan baku, alat mesin dan peralatan, kebutuhan operasional seperti listrik, air, gas, dan tenaga kerja, serta faktor lain yang berpengaruhi dalam proses pembuatan abon ikan tongkol. Dari produksi tersebut dapat diperoleh data-data berkaitan dengan analisa kelayakan finansial. Dan hasil penelitian yang saya ambil adalah analisis kelayakan finansial ini dilakukan untuk mengetahui apakah usaha agroindustri abon ikan tongkol ini memiliki keuntungan dengan investasi yang dilakukan. Analisis finansial usaha agroindustri abon ikan dilakukan dengan beberapa asumsi diantaranya. Yang pertama, masa usaha diperkirakan 5 tahun sesuai dengan perkiraan nilai ekonomis alat. Yang kedua, penyusutan dihitung dengan metode garis lurus. Yang ketiga, tingkat suku bunga yang digunakan sebesar 12% menurut estimasi suku bunga 12% menurut estimasi suku bunga kredit. Kekuatan penelitian ini adalah yang pertama, meningkatkan pendapatan nelayan dan lapangan pekerjaan, dan beberapa di antaranya yaitu menolong dan mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, menciptakan nilai tambah. Dan kelemahan dari jurnal ini yaitu peneliti menyebutkan bahwa mengolah hasil pertanian meningkatkan nilai tambah atas komoditas pertanian, sekaligus merubah pertanian tradisional menjadi modern. Akan tetapi 80% nelayan masih menggunakan tradisional untuk menangkap ikan. Pendapatan yang didapatkan oleh warga berdasarkan hasil percobaan di lapangan diperoleh data bahwa kelompok usaha abon ikan mampu memproduksi 3 kilo ikan tongkol per hari dari kapasitas produksi maksimal 8 kilo. Produksi 3 kilo ikan tongkol per hari menghasilkan 22 kemasan abon ikan per hari atau 550 kemasan, di mana harga pokok produksi adalah 13.000 dengan harga jual 20.000 per kemasan, atau dengan kata lain margin profit adalah 54%. Demikianlah hasil review jurnal saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.